Saudara-saudaraku terkasih, berjumpa lagi dalam program Renungan Mingguan. Pada kesempatan hari ini kita merenungkan Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Dalam Injil ini kita merenungkan Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Yesus menyampaikan mujizatnya kepada banyak orang. Sebelum Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan, satu hal yang perlu kita cermati adalah bahwa mengapa Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Mengapa Yesus mengadakan mujizat kepada banyak orang. Kita tahu bahwa sebelum Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Menarik kalau kita merenungkan arti mujizat yang sejati adalah ketika orang hidup dalam cinta kasih. Ketika kita sekalian hidup dalam cinta kasih, maka ada banyak mujizat yang akan terjadi dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam kebencian, ketika kita hidup dalam balas dendam, atau kita iri hati dan sebagainya, maka hidup kita jauh dari berkat-berkat dari Tuhan. Yesus mau menegaskan kepada kita sekalian bahwa hidup dalam cinta kasih adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dalam hidup yang dipenuhi dengan cinta kasih inilah, maka orang akan dengan rela membagikan apa yang dia miliki untuk sesamanya. Dan ketika itulah maka mujizat akan terjadi. Manusia akan diubah hidupnya oleh kasih Allah. Orang akan mengalami damai dan sukacita di dalam hidupnya karena kasih itu tinggal di dalam dirinya. Bapak Ibu, teman-teman terkasih, pertanyaan kita adalah bagaimana agar kita hidup dalam kasih itu? Kita bisa belajar dari Yesus sendiri. Yesus bisa mengasihi, Yesus bisa berbelas kasih, karena Yesus melihat bahwa di dalam diri pribadi sesama yang dia lihat, Allah hadir di sana. Maka kita pun juga bisa mengasihi sesama kita ketika kita melihat di dalam setiap pribadi, sekalipun ada banyak kelemahan-kelemahan di sana, tetapi Allah tinggal di sana. Dan kasih yang didasarkan pada pemaknaan bahwa setiap pribadi itu berharga, bahwa setiap pribadi itu Allah hadir di sana, maka orang akan bisa hidup dalam kasih. Sebaliknya, kalau orang memandang sesamanya bukan dengan kasih, tetapi memandang sesamanya dari segi status, harta benda, atau kekayaan, atau potensi-potensi, atau kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, maka orang akan sulit untuk mengasihi. Maka Bapak Ibu terkasih, kita diajar ini untuk senantiasa hidup di dalam kasih. Dengan kasih itu maka hidup kita akan diubah. Kita akan mengalami damai dan sukacita, dan kita pun juga akan siap membagikan damai sukacita itu kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.